Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk isu kali ini masih seputar pendeklarasian Anies Rashid Baswedan atau Anies sebagai calon presiden untuk pemilu presiden 2024 oleh Partai Nasdem. Nah, kemarin saya sudah membuat video tentang hal ini ya, dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang potensi atau peluang Anies Baswedan mencetak rekor dalam politik Indonesia jika ia benar-benar terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, apa saja peluang atau potensi yang akan diraihnya sebagai cetak rekor jika ia terpilih? Setidaknya menurut saya ada 3 ya. Pertama adalah terkait etnis Jawa. Nah, kita tahu bahwa politik Indonesia itu didominasi oleh etnis Jawa. Kalau kita lihat misalnya presiden-presiden Indonesia dari sejak zaman Soekarno, sang proklamator atau Presiden Republik Indonesia pertama sampai ke sini itu adalah presiden-presiden yang beretniskan Jawa. Karena itu banyak orang mengatakan bahwa politik Indonesia itu didominasi oleh etnis Jawa. Nah, bagaimana dengan Pak Habibie? Beliau bukan orang Jawa, tapi orang Sulawesi. Nah, untuk kasus Pak Habibie itu sebagai pengecualian dalam pengertian bahwa Pak Habibie itu menjadi presiden itu bukan karena hasil pilihan, tetapi karena ditunjuk oleh Pak Harto yang kemudian mengundurkan diri pada waktu berakhirnya Orde Baru dulu ya, tahun 97, 98. Kemudian Pak Habibie menjadi presiden dari posisinya Wapres ya, jadi ditunjuk Pak Soeharto sebelum mundur, dia menunjuk Pak Habibie sebagai Presiden RI. Karena itu Pak Habibie sebagai presiden sesungguhnya tidak meruntuhkan ya dominasi Jawa dalam konteks politik Indonesia. Jadi tidak menghapus bahwa kenyataan politik Indonesia itu dikuasai oleh etnis Jawa. Jadi kalau sampai Anies benar-benar terpilih, ini pasti sebuah rekor. Karena apa? Karena Anies Baswedan bukanlah etnis Jawa. Benar ya, Pak Anies ya itu tumbuh dan berkembang di Jawa. Ya, lahir di Kota Kuningan, Jawa Barat, tapi tumbuh besar itu di Yogyakarta. Nah, masalahnya adalah orang melihat bukan dari sisi di mana lahirnya, tapi lebih kepada keturunannya. Karena Pak Anies adalah keturunan Arab, maka dia tidak disebut etnis Jawa. Sama dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang berasal dari etnis Tionghoa. Ya, meskipun lahir tumbuh besar di Indonesia, tetap saja tidak akan disebut etnis Jawa, melainkan etnis Tionghoa. Karena itu sekali lagi bahwa dalam konteks ini Anies bukanlah etnis Jawa. Maka kalau dia terpilih sebagai presiden itu sebuah pemecahan rekor. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah saya meminjam istilah seorang antropolog Amerika yang terkenal ya, Clifford Geertz, yang dia mengistilahkan ada 3 kelompok dalam masyarakat Jawa, yaitu santri, priari, dan abangan. Nah, kita tahu bahwa selama ini presiden-presiden Indonesia ya bukanlah yang berasal dari kultur santri, lebih dekat ke kultur abangan. Nah, tapi bagaimana dengan kasus Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur? Beliau bukan hanya sekedar santri, tapi bahkan seorang ulama. Tentu tingkat kesantrian ulamanya jauh melampaui Anies. Betul, Gus Dur seorang atau masuk kategori kelompok santri atau ulama ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat juga bahwa selain sosoknya sebagai santri, Gus Dur juga adalah beretniskan Jawa.
Jadi tetap saja Gus Dur bisa dilihat dari Jawanya. Beliau orang Jombang, lahir di Jombang, berkembang tumbuh besar di Jombang, dan memang dari keluarga Jawa, sehingga pada dirinya bukan sekedar santri melainkan juga etnis Jawa. Karena itu menurut saya belum bisa meruntuhkan hegemoni Jawa tadi itu. Tapi kalau Anies kalau terpilih benar-benar telah meruntuhkan hegemoni etnis Jawa gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga menurut saya juga ini jarang dilakukan atau jarang dimiliki oleh para politisi, bahwa Anies adalah seorang yang menggabungkan ya peran sebagai akademisi sekaligus sebagai praktisi politisi. Ya, dalam konteks Indonesia, apalagi pada level presiden misalnya, tidak ada presiden yang berasal dari akademisi gitu ya, kemudian jadi politisi. Mungkin kalau wapres ada ya, Pak Budiono dulu. Tapi kalau presiden sampai saat ini tidak ada yang berasal dari dunia akademisi. Ya, kalau tidak militer ya memang dari politisi gitu ya. Nah, sementara Anies adalah berlatar belakang akademisi. Misalnya kita lihat riwayat pendidikannya itu kan S1-nya di UGM, salah satu kampus terbaik lah di Indonesia ya. Kemudian S2-nya di Amerika di Maryland University. Kemudian S3-nya juga di Amerika di Northern Illinois University. Nah, kemudian pulang ke Indonesia juga bergerak di dunia akademis menjadi rektor Universitas Paramadina. Nah, baru kemudian bergerak masuk ke politik itu dia pernah ikut konvensi Demokrat tahun 2013 ya. Kemudian 2014 ketika Presiden Joko Widodo terpilih jadi presiden, dia sempat menjadi juru bicara Presiden Jokowi JK gitu ya. Bahkan sempat diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun kemudian diresapel dan diganti oleh Pak Muhadjir Effendi. Tapi justru di Pilkada DKI 2017 Anies terpilih menjadi Gubernur DKI, sehingga pada dirinya itu terhimpun akademisi sekaligus politisi. Nah ini juga dalam konteks Indonesia pada level presiden belum ditemukan atau belum ada yang memiliki kualifikasi seperti itu. Karena itu kalau misalnya Anies terpilih jadi presiden, ini juga menjadi pemecah rekor gitu ya. Nah 3 hal inilah menurut saya potensi akan terpecahkannya rekor oleh Anies Baswedan. Tapi pertanyaannya adalah apakah langkah Anies akan benar-benar mulus, bukan saja mulus dari mulai pencalonannya secara resmi, karena sekarang kan belum resmi ya, baru partai, bahkan sampai kemudian benar-benar berkontestasi di Pilpres dan terpilih. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan kita dan patut ditunggu apakah benar-benar akan terjadi atau tidak ya, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya ke depan. Nah itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.